مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridho dan izinnya kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan sembahyang subuh berjamaah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, seperti biasa di Ahad ba'da subuh kita mengadakan pengajian, dan alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan kajian-kajian pada pagi ini. Insya Allah tema pada pagi ini adalah hubungan antara tauhid dan akhlak. Untuk itu kepada yang terhormat Al-Ustaz HM Aswandi Habib kami persilakan. Sekian pengantar dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mari sama-sama kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan iman, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, hidayah, inayah, sehingga kehidupan kita di alam dunia ini menjadi bekal, menjadi fasilitas kita memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan jamaah kita, khususnya umumnya umat Nabi Muhammad SAW yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita dan beliau-beliau kesehatan yang sempurna untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghidupkan ajaran Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah li sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ila jami'i ikhwanina al-anbiya wal mursalin wa al-anbiya was-salihin wa jami'i as-sahaba wat tabi'in wa jami'i al-mujahidin at-tahirin fi sabilillah rabbil alamin. Wa nukhusus li sayyidina Imam al-Muhajirin Abdullah bin Ashar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Ustadz al-Aqab Imam al-Fiqh al-Muqaddam Muhammad bin Ali Walid wa jami'i as-sayyidina Ali Abu Ali wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihim ajma'in. Wa nukhusus li sayyidina Abdullah al-Syahid wa jami'i awlad Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam أحمد صلى الله عليه زينب النفاني صلى الله عليه إمام زركشي صلى الله عليه إمام بدري صلى الله عليه عبد الله شكري زركشي وجميع المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات لمن علمنا وإياكم وأمة النبي أجمعين والعرف الواحدة لآبائي كلمة الله تعالى ينفعنا بهم بأموالهم وأسرارهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبأن الله تعالى ينفعنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن بجيشه ولي الناس والسلام على من أصحاب الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من خليل الأمور كلها ويجب إليه يرجى الأمر كله فتاه عليم افتح علينا فتح قريبا فتاه عليم افتح علينا فتح قريبا فتاه عليم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul silaturahim di Masjid Baitul Makmur mengadakan pengajian Ahad subuh. Kita berharap mudah-mudahan dengan pengajian ini iman dan takwa kita ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syaikhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bi barakati ulumihi wa anwa'i fid darain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ali i'mal khalisan lillah fa inna Allah la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhihi. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ada di kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali berkenaan tentang sejarah bagaimana Sayyidina Ali ini diberikan keimanan, diberikan tauhid yang istimewa oleh Allah Subhanahu. Jadi orang kalau mau bahagia di dunia itu harus punya duit. Jadi orang-orang yang mau bahagia di dunia harus punya duit, harta. Tapi kalau dia mau bahagia dunia akhirat harus punya iman. Nah, iman ini gak bisa dicari. Iman ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Buktinya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umara'in. Ya Allah, tolong masukkan di antara salah satu dua Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Rasulullah nggak minta semua. Nah, Rasulullah tahu iman ini milik Allah Subhanahu. Siapa jemaah anaknya Nabi Nuh yang diajak naik perahu sama bapaknya nggak mau? Tahu gak jemaah? Lemes banget pengajian subuh ya. Sampai namanya jemaah Kan'an itu anak di kitab tafsir Imam Qurtubi riwayat itu anak bawaan istrinya. Jadi kata Nabi Nuh, innahu min ahli, ya Allah dia keluarga saya. Langsung Allah bilang, innahu laisa min ahlik,
dia bukan keluarga kamu. Innahu amalun ghairu sholih. Dia termasuk orang-orang yang tidak mau tunduk taat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah iman ini gak gampang. Iman itu artinya percaya kepada Allah, percaya kepada kekuasaan Allah. Jemaah percaya ke Allah Maha Kuasa? Percaya. Ada orang yang bilang begini, saya minta sehat malah sakit, saya minta sembuh malah berkepanjangan penyakit saya minta harta saya dijaga malah sendal saya hilang. Ada sabda Rasulullah SAW berkenaan tentang doa. Apa sabda Rasulullah SAW? Kata beliau, idza sa'ala ahadukum mas'alatan, kalau ada yang berdoa kepada Allah, fata'rifu al-ijabah, dan kita langsung diapain? Doa kita langsung dikabul, diperkenankan oleh Allah. Minta sembuh dari penyakit, sembuh. Minta rezeki, dikasih. Fakul, kata Nabi, sabda Nabi, ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan taufik hidayah Allah tersempurnakanlah nikmat yang kita rasakan. Itu kalau diterima. Kalau kita lihat jawaban dari apa yang kita minta, ini semuanya mau nih, doa langsung dikabul. Wa idza aqta alaikum minad du'a, kalau kalian menemui doa kalian lambat, belum kelihatan jawabannya, apa kata Rasulullah? Fakul alhamdulillah ala kulli hal, segala puji milik Allah dalam keadaan apapun. Jadi sekalipun kita berdoa belum diterima, tetap aja kita harus bilang alhamdulillah ala kulli hal, sementara bukan belum diterima, belum kelihatan. Terus kan gimana? Terus ya. Kalau ngaji subuh gini, apalagi yang sekolah habis begadang, pedes juga tuh mata. Jadi sejarah mencatat bahwasanya Sayyidina Ali ini pernah dapat perintah dari Rasulullah untuk menggantikan beliau ketika orang-orang kafir Quraisy menyerbu, kalau bahasa kampung kita dikeroyok Nabi Muhammad. Dari suku mana aja keroyok itu. Nah, Sayyidina Ali ini tidur di tempat tidurnya siapa? Nabi Muhammad. Padahal Sayyidina Ali tahu nih taruhannya nyawa ini, taruhannya nyawa. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabama jismi wa dhahaba mali. Ya Rasulullah, badan saya sakit, harta saya hilang. Apa jawaban Rasulullah? La khaira li 'abdin man la yadhhabu malu wa la yusqamu jismuhu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau duitnya gak pernah hilang, badannya gak pernah sakit, itu dia gak kenal kebaikan, gak kenal hakikat kebaikan. Orang hartanya bisa hilang,
Justru kata Nabi bagus. Orang sehatnya bisa hilang. Justru kata Nabi bagus. Nandain, tahu nandain kan? Nanti lama-lama apa kita yang hilang? Nyawa kita. Sebenarnya itu ada pesan, ada message, ada pesan di situ tuh. Harta kita bisa hilang kan? Bisa. Kesehatan kita bisa. Nanti lama-lama apa kita yang hilang? Nyawa kita hilang, udah siap. Ini lagi nyiapin Pak Guru. Iya. Lagi nyiapin. Nandain. Ibu-ibu kalau masak air panas pakai kompor yang bunyi atau kompor yang nggak bunyi, ibu-ibu? Ibu-ibu di puasa ketel yang bunyi apa yang nggak bunyi maunya? Biar ditinggal di sayuran ketahuan. Nandain. Kalau harta kita hilang, nandain. Kalau kesehatan kita terganggu, hilang juga sepersekian persennya. Mata yang tadinya melihat banget jadi kurang tapi melihat. Nandain. Nanti lama-lama apa ada yang dicabut? Apa ada yang dihilangin? Nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu. Akhirnya Sayyidina Ali mau gak? Mau, diperintah Nabi. Diperintah Nabi. Akhirnya Nabi keluar. Riwayat yang dibaca apa? Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi ambil debu, lemparin. Itu orang-orang kafir Quraisy. Pada apa? Ngantuk. Riwayat enggak melihat. Allahu a'lam bishawab. Kata Allah, ya Jibril, ya Mikail, inni akhaituka, inni akhaitu bainakuma. Kata Allah ini kitab ya Al-Muddin bin Imam Ghazali. Wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Mikail, kalian saya ikat dengan suatu ikatan. Wa ja'altu umra ahadikuma atwal min akhar. Saya jadikan umur di antara dua kalian ini ada yang panjang, ada yang pendek. Kata Allah ke malaikat Jibril dan ke malaikat Mikail. Fa'ayyuhuma ahabbu lil hayat. Di antara kalian mana yang pengen umur panjang? Kata malaikat Jibril ke malaikat Mikail, kamu aja dah yang umur panjang. Kata malaikat Mikail ke malaikat Jibril, kamu aja dah yang umur panjang, biar saya yang pendek. Coba nih begini, ibu, jemaah, coba. Ibu kalau bilang sama lakinya, abang aja dah yang tinggal duluanan, saya belakangan, atau saya belakangan, abang duluanan. Sama aja. Kata Allah, kalian ini istimewa, ya. Maka disuruh turun jagain Sayyidina Ali. Malaikat Jibril jagain Sayyidina Ali di kepala. Malaikat siapa tadi itu? Mikail di mana? Di kaki. Ya. Jadi orang itu dengan imannya bisa memberikan nyawa sekalipun. Itu iman sekali. Iman. Ada juga di kitab Tanbihul Ghafilin dari Imam Ibnu Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi. Ada tabi'in namanya Khalid bin Ma'dan. Tabi'in namanya Khalid bin Ma'dan. Riwayat beliau berguru kepada Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas apa Nabi? Sama Nabi.
Jadi beliau termasuk muridnya. Berarti tabi'in generasi pertama. Kata Khalid bin Ma'dan, Inna Allah yubahil malaikat. Allah membanggakan, Inna Allah yubahil malaikat bisalasati nafarin. Allah membanggakan malaikat, Allah membanggakan manusia, ya, kepada malaikat 3 golongan. Saya sebutin aturannya. Inna Allah yubahil malaikat bisalasati nafarin. Hari ini kitab Nabiyul Ghafir dari Imam bin Muhammad bin Ahmad bin Ruwayt al-Hanafi. Ini berkenaan dengan orang yang rajulun fi ardin kufrin, orang di bumi yang di situ nggak ada siapa-siapa kecuali dia, nggak ada siapa-siapa kecuali dia doang. Masuk waktu sholat, lalu dibilang yu'adzinu wahdahu wa yuqimu wahdahu wa yusalli wahdahu. Masuk waktu sholat, dia azan sendiri. Siapa yang azan nih? Rajulun fi ardin kufrin, seorang pemuda yang ada di tempat sepi, nggak ada orang kecuali dia doang, udah sendiri. Masuk waktu sholat, yu'adzin, dia azan wahdahu sendiri, wa yuqimu wahdahu sendiri, nggak ada orang lagi di doang. Wa yusalli wahdahu, di sholat sendiri. Kata Allah di depan malaikat, unzuru ila abdi la yarahu ghairi. Lihat hamba saya, nggak ada yang lihat kecuali saya. Yu'adzinu wahdahu wa yuqimu wahdahu wa yusalli wahdahu. Dia menghormati perintah saya, sholat, azan sendiri, qomat sendiri, jadi sholat sendiri. Inzilu minkum sab'ina alfan wa qumu wara'ahu ma'muma. Silakan turun dari kalian 70.000 malaikat, turun jadi makmum di belakang dia. Itu kalau yang Allah wajibin, jangan ditawar, saudara. Ini untuk ilmu begini fardu ain atau fardu ain kan? Kewajiban yang nggak boleh ditinggalin, nggak boleh ditinggalin, nggak boleh. Makanya minimal banget seminggu sekali khotib Jumat, tidak telat lagi nungguin koma. Dapat apa dia seminggu sekali kagak ngaji? Sampai-sampai dirubah itu, saudara. Di kitab Asyiatul Syibrul Al-Bayjuri itu dulu khotib dulu, sholat dulu baru khotib. Akhirnya orang pada jalan. Akhirnya sekarang dibalik, apa? Khotib dulu baru sholat. Jadi ada hukum begitu. Begitupun syariat sholat jenazah. Di kitab Asyiatul Syibrul Al-Bayjuri, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid bininya Nabi, Sayyidatuna Khadijah, yudfanu bila sholat, dikuburin tanpa disolatin. Kenapa? Karena sholat jenazah belum disyariatin. Sholat jenazah disyariatin di Madinah Al-Munawwarah. Nabi disolatin 3.000 manusia nyolatin. Ya, kalau malaikat 6.000, masing-masing sholat sendiri. Di kitab Asyiatul Syibrul Al-Bayjuri begitu. Kenapa pada sholat sendiri? Karena imamnya belum ada yang gantiin Rasulullah, belum kepilih itu. Sayyidina Abu Bakar belum pilih. Jadi sholatnya sendiri. Terus ya, terus kan nih, oh iya minggu ngapain?
libur. Jadi tinggal duduk kita dengerin dikit-dikit. Nah makanan udah disiapin di belakang. Coba itu kurang enak apa nih? Oh masuk Baitul Ma'mur. Udah dipanggilin guru kemari, udah AC-nya ting colonong tuh. Berapa biji tuh AC? Aduh sahian, masih operator juga payah wadah. Payah. Tahu payah kan? Payah Bangkok, ada payah California, ada payah Bangkok. Payah ya. Jadi kekuatan tuh kalau yang wajib jangan ditawar. Mau ada orang ke, mau nggak ada orang ke, ya akan aja. Kata pengurus di apaan? Udah nggak usah azan. Mengapa? Tadi soal kita azan nggak ada orang. Ya tetap aja buka mata. Mau ada orang ke, mau nggak ada orang, waktunya azan aja. Mengapa? Emang disuruh begitu. Kalau 3 kampung nggak ada azan, kata Nabi, istauhaza alaihim syaitan. Setan kuasai itu kampung. Nggak boleh biarin kumandang itu azan. Ya kata yang datang orang ke dia juga, dia lagi. Biarin dah daripada kaget. Suruh aku ibu-ibu minimal tuh subuh aku isya. Supaya paling susah tuh subuh apa? Isya itu paling susah. Jawaban paling banyak apa? Maghrib biasanya paling banyak. Bener kan? Orang habis mandi, sore-sore layan. Ada lagi yang lucuan lagi. Maghrib doang, yang lain kagak. Marah banget tuh orang. Jemaah yang menggunakan Allah nggak boleh begitu. Ya cuman ada ayat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau ibu adunya wa mafiya bihadil ayat. Kalau bahasa penjelasannya lau khuyirtu baina hadil ayat wa dunya wa mafiya laftatu hadil ayat. Kalau saya disuruh pilih satu ayat ini sama dunia beserta isinya, pilih mana? Nabi pilih satu ayat. Apa ayat itu? Qul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad, apa? Hai hamba-hambaku, biar kata dia pagi siang sore malam zina ke, pagi siang sore malam mabuk ke, dia masih punya iman. Allah panggilnya bukan tukang mabuk, Bu. Allah panggilnya bukan tukang zina. Bukan. Allah panggilnya ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa. Allah ampuni semua dosa. Waktu Nabi baca itu sahabat bertanya, kaifa bisyirkin ya Rasulullah? Bagaimana dengan dosa syirik? Illa min syirkin, kecuali dosa syirik, enggak diampuni. Tapi selain itu masih ada harapan diampuni. Ambil, ajak orang, jangan digelar, jangan dikata. Ini cicak musola, cicak masjid. Pas bahaya terkaget. Jangan biarin sini panggil taubat. Kembali ke jalan Allah, fasilitasnya banyak, ada pengajian, ada sholat jamaah. Jadi di sini kata Rasulullah, "Iqmal khalisan lillah." Setelah kita punya iman, ada yang namanya ilmu. Sahabat Nabi namanya Qatadah. Jadi di kitab Tadbirul Ghafilin juga beliau bilang, "Anna rajulan atan Nabi Muhammad SAW." Orang datang ke Nabi, dia bilang, ditanya,
Antal ladzi tas'amu annaka Rasulullah. Kamu yang ngaku kamu adalah Nabi utusan Allah. Iya, ditanya orang ini. Ayul amali ahabu ilallah. Amal apa yang paling Allah demen? Kata Nabi, al-imanu billah. Percaya kepada Allah, percaya pada kekuasaan Allah, percaya pada janji Allah. Nggak usah kita Bu, Pak. Makhluk yang paling jelek itu apa? Iblis kan. Kalau iblis itu biang setan. Setan tuh anak-anaknya. Itu penjelasan dari ulama ada yang begitu. Iblis tuh biang setan. Tahu biang nggak? Hah? Dedengkot itu iblis. Yang lain ada setan. Pokoknya syaitan dalam makhluk dia amru ketika orang mau masuk surga ke surga, neraka. Dan itu kata Nabi, la tansau al-'azimatain, la tansau al-'azimatain. Jangan lupakan dua sesuatu yang agung. Apa itu sesuatu yang agung? Surga dan neraka. Famalana ba'da mautina. Apa yang menjadi milik kita setelah kita mati? Tidak ada kecuali iman sama amal soleh. Harta dibarakin, bagi-bagiin. Bini idahnya habis, kawin lagi. Laki nggak pakai idah, pagi bininya meninggal juga malam, dia bisa aja nikah lagi, bisa nggak? Bisa. Nggak mungkin saat nggak enak sama mertuanya, ini jalan ke sono ke puncak, nikahnya di puncak. Famalana ba'da mautina. Apa yang menjadi milik kita setelah kita mati? Ada? Ada kecuali iman sama amal soleh. Banyak anak kecil kalau ditanya mau jadi apaan? Presiden. Mau jadi apaan? Dokter. Mau jadi apaan? Pilot. Coba kalau orang mati, mau jadi apaan? Fa'asadaqo wa aku minas sholihin. Mau jadi orang soleh, udah telat. Ini Al-Quran nih, mendongeng ini saudara. Jadi orang-orang mati mau jadi apa? Mau jadi orang soleh. Cuma udah telat waktunya. Sekarang tadi ya, insya Allah. Jadi orang masuk surga, masuk neraka. Kata setan apa? Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Janji Allah benar loh. Janji Allah nggak dusta loh. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Saya janji juga sih sama kalian, cuma saya bohong. Cuman setan ngakunya takut. Kalau udah surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, baru udah ngaku. Ini kurang ajar banget tuh setan ya. Udah semuanya masuk neraka masuk baru ngaku dia. Ini Al-Quran nih saudara. Ya. Terus ditanya lagi sama anak pemuda ini. Fasumma qultu summa madza ya Rasulullah. Habis iman apalagi yang Allah demenin? Silaturahim. Nyambung tali silaturahim. Sama keluarga besar. Ya. Kadang-kadang ada yang pakai hobi ikan, hobi motor. Itu cuma anuan doang namanya fasilitas. Intinya silaturahim. Tsumma madza ya Rasulullah? Al-amru bil ma'ruf. Suruh orang berbuat baik. Kita suruh diri kita orang berbuat baik. Wa nahyi 'anil munkar. Tsumma madza? Habis apa? Cegah orang dari perbuatan munkar. Kan kenal Salman Al-Farisi kan? Dia itu bukan muhajirin, dia bukan ansor. Kalau muhajirin yang dari mana? Yang dari Makkah ke Madinah. Kalau ansor yang di Madinah. Salman Al-Farisi itu bukan dari Madinah, bukan muhajirin, bukan ansor. Akhirnya sejak sahabat berebut nih. Udah sama dari muhajirin aja dah. Kalau itu sama dari ansor. Nah, daripada ribut kata Nabi, Salman bin ala bait. Salman termasuk keluarga kita, keluarga Rasulullah. Nggak usah ribut. Rusuh banget jadi orang
Tapi saya sedih juga sih ya Bu ya. Sedih di sehat swasta ya, udah nggak apa-apa. Sebenarnya dia punya kalimat-kalimat inspirasinya cakep-cakep kan ya. Kan rumahnya dekat ke saya di Pondok Jaya. Jangan iseng saudara. Jangan iseng. Tahu jangan iseng kan? Gini aja saudara, gini aja. Ya. Kalau ada orang nuduh kita, misalnya saya dituduh, nyolong ayam. Jangan nyolong ayam dah, nggak ada ayamnya. Cincin. Pak Ustaz nyolong cincin saya, mana buktinya? Nih video. Sebenarnya kalau kajian fikih, video nggak termasuk. Nih video, nih saksi. Oke kalau begitu. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Saya merasa saya nggak ngerjain. Saya sumpah, wallahi, saya nggak nyolong cincin nih. Saya beli cincin nih 3 kali. Yang terakhir, wallahi, kalau saya ngambil cincin nih, laknat Allah buat saya. Selesai. Ribet banget. Yang maksiat tuh di mana? Tuh di Kemang tuh yang joget-joget lanjang bugil. Mau Ustaz pernah lihat? Kau sendiri ya? Yang namanya sepiteng dalam apa? Ibu diem aja sih. Yang namanya sepiteng dalam apa? Tinja. Ada murid nanya, guru, itu di diskotik dalam apa sih? Pakai nanya, yang namanya sepiteng dalam apa? Tinja, kalau semuanya ditanya. Kali guru nggak ada tinja, nggak mungkin. Udah jelek aja, ngapain di situ? Aku guna juga. Pengen guru yang begitu pengenin, nggak usah. Bikin presenter bentrok, itu yang musuh itu yang jelas-jelas maksiat. Orang lagi ngaji, orang lagi selawatan, bisa rampak mana? Ya adu domba saudara. Nih masih banyak gak? Koruptor tuh banyak gak? Didiemin. Mana yang lagi ngaji? Gak bagus nih saudara. Jangan begitu. Kan disuruh sama Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian dengan tali temali Allah. Kata ulama, saya kutip ada kitab namanya Nafathi bil Atiri fi Manaqibi Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di kitab itu hablullah bimana Sayyidina Muhammad. Ini Islam ini rahmatan lil alamin saudara. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa jadi pada ribut sih? Bentrok sini, bentrok sana. Ya Allah, mencakap banget kan? Nah, yuk ada munkar, nggak usah begitu. Kau nggak usah. Ya, kalau ente kau percaya, ngapain? Ya udah jangan percaya. Cuman konsekuensinya gini, di kitab Al-Qulub ini Syekh Abdul Al-Makki, Nabi kalau ada sesuatu yang belum turun, cuma ditanya, Nabi pasti jawab. Apa jawabannya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu jawaban Rasulullah kalau Rasulullah ditanya sesuatu yang belum tahu. Artinya Rasulullah kasih nilai-nilai moral. Kita berbuat baik sekecil apapun pasti dibalas sama Allah. Kita berbuat jahat sekecil apapun pasti dibalas oleh Allah. Kalau nggak di dunia, di akhirat pasti. Itu Rasulullah kalau ditanya dengan sesuatu yang belum turun mungkin wahyunya, ataupun Rasulullah belum dapatkan jawabannya, Rasulullah pasti jawab dengan jawaban apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin. Anda kalau percaya kau usah banyak cincok. Benar kan? Iya. Akhirnya apa? Ribut. Mah enak banget ribut. Sekarang baca dong kalau Muhammad Rasulullah, ada yang itu. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahamau bainahum
rame-rame. Kesianan saudara, kesianan di penghujung. Ya walaupun nggak ada jaminan yang tua mati duluan, tapi yang muda-muda, umur umatku antara 60, 70. Kita tutuplah umur kita ini dengan husnul khotimah, dengan menebarkan kedamaian. Ruhama bainahum, saling mengasihi di antara satu sama lainnya, itu umat Nabi Muhammad. Nah, kafir zimmi aja masih kita hargai, masa umat Nabi Muhammad kita nggak mau hargai? Ya, jadi ibu-ibu semuanya hati-hati. Ini Islam lagi nih, bentur-benturin, jangan ikut-ikut. Jadi kalau nggak percaya, iya saya nggak percaya, ya udah, jangan lihat, jangan ikutin, nggak percaya. Tapi tanggung jawab terhadap. Nanti ada orang yang percaya, ya biarin dia percaya. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal. Nggak ada paksaan di dalam beragama. Ayo Islam, kalau nggak Islam, aneh bunuh ente. Nggak boleh. Makanya lihat dulu yang diajarin apaan. Mengabai ngajarin permusuhan, kan kafir. Guru, ya, anak saya zikir goyang-goyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gurunya ngomel, apa sih zikir pakai goyang-goyang katanya? Diem aja begini. Sesuatu Bu, mendingan kalau sebelum kita tahu tanya dulu, Pak Ustadz ada dasar hukum enggak? Ini ada kitab namanya Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi aqidatil firqatin najiyah, punya Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail. Tanggung Bu, 4 menit lagi ya. Sebulan sekali ketemunya, saya udah nyiapin soalnya. Sahabat-sahabat Nabi kalau habis sholat subuh ini kumpul baca Quran, itu masuk nungguin waktu isyraq, itu sambil zikir. Digambarkan di kitab ini, ka'annahum al-awraq tusibuhan rih, mereka bagaikan dedaunan yang ditiup oleh angin goyang. Wa yuballidu hatta yubal thiyab, sambil zikir, sambil goyang, sambil meneteskan air mata, sehingga air matanya membasahi bajunya. Dipikirin Bu akhirat kita, Pak, sama siapa kita tanya akhirat? Ya, begitu. Baik, guru, ya. Anak saya udah umroh dulu, masih belum balik. Saya udah ajak umroh. Sekarang wajib, udah umroh sama haji. Sekarang wajib haji kan? Di kitab Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri tetap wajib haji. Karena dulu dia ngelakuin belum balik. Sedangkan haji al-umroh itu adalah dikerjain seumur hidup sekali kewajibannya. Maka dia harus dikerjakan dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempurna. Dalam keadaan sempurna, yaitu termasuk apaan? Dia udah balik. Nah, banyak jalan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tadi sesuai dengan tema kita, tauhid dan akhlak. Kita belajar tauhid dari Sayyidina Ali, bagaimana beliau menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mesti nyawa yang dikorbankan, beliau korbankan. Kita belajar akhlak dari orang yang sholat di tempat sepi. Yang namanya kewajiban, mau ada pengikut kek, mau nggak ada pengikut kek, kalau bahasa Betawinya dihapa-hapakan. biar kata dia di gurun pasir sendiri-sendiri, nggak ada orang. Waktunya sholat, ya sholat. Waktunya azan, ya azan. Waktunya qomat. Akhir apaan? Allah suruh turun berapa malaikat? 70.000 malaikat. Ya. Ngapain? Jadi makmum. Jadi bapak-bapak kalau mau dimakmumin sama malaikat, cari tempat sepi kemana kayak?
malah nelfon bininya, malah video call, nggak jadi sepi deh ini. Iya, di videoin sama dia. Oh, ini adalah tempat saya yang pertama kali kesini. Ya, nggak jadi sendiri. Gitu saudara. Hati-hati saudara. Ya, Islam lagi dikocak-kacirin. Ya, Islam lagi dikocak-kacirin. Yang jelas-jelas maksiat, yang jelas-jelas musuh Allah didiemin aja gitu. Yang jelas-jelas orang ngaji dibetul-betulin. Ini udah fitnah. Akhir zaman ya Allah. Salimna wal muslimin. Bonus doa dari Nabi. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan shadiqan. Ya Allah, berikan kepadaku hati yang lurus dan lidah yang jujur. Habis dah waktunya. Sebenarnya masih ada ini tapi udah habis waktunya. Makasih ya jamaah udah menemenin kita ngaji di sini. Ya, kewajiban fardu ain. Bahkan di kitab Minhajul Muta'alim punya Imam Ghazali, boleh kita ngebohong sama orang tua kita kalau orang tua kita melarang kita ngaji, melarang kita nuntut ilmu. Itu boleh kita lawan. Ya, cuman lawannya pakai ada bohongin boleh, nggak apa-apa. Mau kemana? Kalau kita bilang ngaji nggak dikasih sama dia. Tapi kalau kita bilang nongkrong malah dikasih. Bilang aja mau kemana? Nongkrong. Bohong boleh. Di kitab Minhajul Muta'alim punya Imam Ghazali. Jadi udah dibahas ya. Jadi orang yang benci pengajian kata Imam Ghazali, asyaddu minal khinzir, lebih hina lagi dari aba-aba ibi. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, salimna wal muslimin min fitnati dunya wal akhirah. Ya Allah, salimna wal muslimin min fitnati dajjal. Ya Allah, salimna wal muslimin min fitnati dunya wal akhirah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna shifa min kulli da'in wa saqam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang betul mutlak dari Allah, yang salah mudah-mudahan diperbaiki Allah dengan cara Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل